Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2, Bukalah Gapura Indah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur Pujian dari Kitab Mazmur pasal 89 ayat 1 sampai 4 dan ayat 19 sampai 26 yang demikian. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Ayat 19 sampai 26. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasih, katamu, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan, telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud, hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku, tunduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengharapan. Kita dengan kidung pujian nomor 189, bait yang pertama, pengharapan. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menghadap Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk mengajarkan kita, untuk menerangi kita agar kita mengerti firman Tuhan dan dapat melaksanakannya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Kau perkenankan kami bersekutu dalam kebaktian ini, meskipun tidak dalam satu tempat, namun kami percaya bahwa Kau ikat kami semua dengan kasih-Mu. Dan pada minggu keempat Advent ini, kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Terangilah kami Tuhan, ajarilah kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu, dan jadikan kami bukan hanya pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan bagian dari perjanjian baru dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, saudaramu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada pada minggu keempat Advent, pada minggu-minggu Advent, dan itu berarti kita berada pada minggu terakhir, yang berarti juga tidak sampai 1 minggu lagi kita sudah sampai di hari malam Natal dan hari raya Natal. Dan oleh karena itu kita saat ini sudah menjalani 4 minggu Advent. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pelayanan sabda atau pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah penerus takhta Daud. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita tadi diceritakan pada saat itu Maria ditemui atau didatangi oleh malaikat Gabriel. Dan pada saat itu Maria diberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan oleh karena itu nanti anak itu akan menjadi anak yang sangat istimewa dan dinamakan Yesus. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitu terkejutnya Maria. Apalagi sebelumnya
malaikat itu datang kepada Maria dengan salam, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ini datang kepadaku dengan salam. Ini aku akan mendapatkan apa? Tentunya bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai anugerah. Anugerah apa? Dan anugerah yang diberikan seperti itu ketika Maria akan mengandung dan mempunyai anak, dia bertanya-tanya, "Aku kan belum bersuami kok punya anak?" Tetapi saudara-saudara, besaran anak yang dikasihi Tuhan, malaikat itu menegaskan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun yang dikehendaki Allah, kalau Allah menghendaki terjadi, ya jadi. Bahkan ketika itu diberitahukan juga bahwa Elizabeth, saudaranya Maria atau famili yang lebih tua, bahkan sudah tua, sudah berumur, akan melahirkan anak juga dan sekarang sudah mengandung. Padahal usia segitu seperti Elizabeth tentu sudah tidak bisa mengandung. Tetapi toh bisa. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan satu lagi yang juga penting untuk kita perhatikan ketika malaikat itu datang, malaikat itu menyebut nama Raja Daud. Maria adalah keturunan Daud. Yusuf, saudara-saudara, suaminya keturunan Daud. Oleh karena itu, ketika kehidupan mereka disebut-sebutkan sebagai keturunan keluarga Daud, ayat yang menyebutkan itu saya bacakan, ayat 27. Mulai dari ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara-saudara, dan kita juga tentunya tidak asing lagu kalau kita menyanyikan atau mendengar lagu Natal, Kristus anak Daud. Itu adalah bagian ketika Yusuf dan Maria meneruskan takhta Daud. Karena dikatakan di sini bahwa nanti anak itu akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia akan menjadi besar. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ayat 32. Siapa toh Daud? Ya, Raja Israel. Tapi apa istimewanya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Israel di bawah Raja Daud, Israel begitu agung. Karena Daud dipakai oleh Tuhan memimpin bangsa Israel sebagai negara teokrasi atau pemerintahan yang dipimpin oleh Allah. Dan Daud akhirnya sampai akhir hidupnya memimpin dan kemudian diteruskan oleh anaknya. Daud, saudara-saudara, raja yang mulia. Tetapi apakah dia sempurna? Sehingga disebut-sebut bahwa Sang Juru Selamat itu dia keturunan Daud.
Daud bukan orang sempurna, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Daud, kalau kita perhatikan hidupnya, dia menjadi raja saja kan bukan dari keturunan raja. Tapi itu tidak masalah. Tetapi setelah menjadi raja, dia beristri Batseba, yang kemudian itu menjadi penerus Raja Israel yang memperanakkan Salomo. Itu kan diambil dari Uria dengan licik, dengan cara Daud yang sangat-sangat boleh dikatakan sangat keji. Sangat keji untuk hal yang demikian. Tidak bisa dipandang baik ataupun benar. Tetapi saudara-saudara, Daud ternyata menjadi pilihan Allah yang menurunkan juru selamat, yang menurunkan Mesias nantinya adalah dari keturunan Daud. Ini berarti kehendak Allah itu tidak bisa dibatasi oleh manusia, oleh pemikiran manusia. Kalau Tuhan menghendaki, ya jadi. Bukan yang sempurna di depan manusia, tetapi Allah melihat bahwa Dia berkenan memanggil, memakai Daud. Dan di sini sebetulnya saudara-saudara kita bisa melihat di dalam iman bahwa apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia itu berbuat dosa, kemudian dia ketika menyadari, disadarkan oleh Nabi Nathan begitu ya, kemudian bertobat. Dan setelah bertobat, dia tetap hidup di dalam Tuhan, di jalan Tuhan. Jadi di sini saudara-saudara, bukan berapa atau sejauh mana orang itu berdosa, tetapi bagaimana atau sejauh mana orang itu bertobat. Oleh karena itu, kita sekalian saat ini juga di minggu-minggu Advent kita melihat diri. Supaya apa? Supaya bertobat. Bukan perbuatan dosanya sebesar apa sebetulnya, tetapi bagaimana kita bertobat. Dosa kecil pun kalau tidak ada pertobatan, maut. Apalagi dosa besar. Ya dosa besar dan dosa kecil sama kan? Upah dosa adalah maut. Sehingga bertobatnya itu bukan dosanya. Dan kemudian saudara-saudara, Yusuf keturunan Daud, ketika Maria menjadi istri, dan keluarga itu adalah keluarga keturunan keluarga Daud, keluarga takhta Daud. Oleh karena itu mereka pun dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat. Apakah Maria dan Yusuf sempurna? Tidak. Kenapa dipilih Allah? Itulah kehendak bebas Allah. Bahwa mereka adalah orang-orang mulia. Iya, mulia karena dipakai Allah. Kita pun kalau mau, kita akan hidup mulia. Bukan karena kita mempunyai kelebihan, bukan kita mempunyai keistimewaan, tapi Tuhan yang memuliakan kita kalau kita mau dipakai oleh Allah. Dipakai oleh Allah itu bukan hanya di lingkup rohani, gereja, bukan. Ketika kita membawa kebenaran, kebaikan, melakukan apa yang dikehendaki Allah, itulah kita menjadi penerus dalam mendatangkan damai sejahtera sebagai bagian karya Allah, sebagaimana Yusuf, Maria, dan juga Daud.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini kita sudah melalui 4 minggu Advent, apakah benar kita sudah memaknainya dengan pertobatan? Apa yang kita dapatkan ketika kita 4 minggu melalui Advent? Kalau tidak, ya sudah, akhirnya Natal datang begitu saja sebagai tradisi yang kemudian setelah Natal ya lewat, ya nunggu Natal lagi gitu. Nggak ada makna khususnya. Pembaharuan untuk menjadi bagian dalam setiap hidup dan secara khusus ketika kita diperbaharui saat ini ketika menyambut Natal adalah bagian penting. Ketika kita dipakai oleh Allah juga mendatangkan damai sejahtera. Karena kita Natal itu kan merenungkan bahwa kita mendapatkan damai sejahtera. Kalau kita seperti yang kemarin-kemarin tidak juga membawa damai sejahtera, setelah Natal ya begitu saja, apa bedanya? Apa makna Natal sebenarnya? Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dalam kita bersukacita Natal, kita berada di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang juga masih membuat resah. Kenapa? Banyak yang tertekan karena persoalan-persoalan keluarga, karena persoalan ekonomi, pekerjaan, karena usahanya tidak jalan, karena kegiatan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, karena kita semua tahu banyak yang menderita akibat virus corona atau COVID-19 itu. Disinilah kita perlu melihat diri bahwa Allah berkenan datang di dalam Tuhan Yesus Kristus dan memakai hamba-hambanya, dan kita pun dipakai oleh Tuhan. Mari kita bukakan hati kita untuk dipakai Tuhan menjadi bagian dalam karyanya mendatangkan damai sejahtera di dunia ini, karena kita sudah menjadi bagian dalam karya Kristus, menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu kita memberikan pengharapan sebagaimana Kristus datang mengaruniakan pengharapan. Kita menjadi berkat bagi sesama karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kita semua, dan kita juga menjadi penerus karya Allah melalui Daud, melalui Yusuf dan Maria, dan juga melalui kita, karena Kristus telah datang membawa damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu,
Saudara dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana yang dimuat dalam Warta Gereja dan media lainnya. Nas dasar persembahan kita dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 15 yang demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita di Kidung Pujian 74, bait yang pertama, Yesus kuserahkan segala hatiku. Kemari, dulu yang kupikir hidup sendiri, dulu jiwa mati, kini hiduplah, dulu susah hati, kini senanglah. Yesus ku serahkan segala hatiku dan segenap hidupku pada tangan-Mu. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas hari ini, di mana Kau perkenankan kami mengadakan kebaktian menjelang Hari Raya Natal di minggu keempat Advent ini. Bapa di surga, biarlah kami tidak hanya menjalani hari-hari kami sebagai tradisi atau rutinitas semata tanpa penghayatan dan pemaknaan. Ketika kami sudah 4 minggu menjalani minggu-minggu Advent, biarlah Kau terangi kami untuk kami mendapatkan maknanya. Dan sekarang kami siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam pembaruan hidup yang benar-benar menampakkan, menyatakan kehidupan di dalam Kristus. Bapa di surga, saat ini ketika kami bersukacita menyambut Natal, dan saat ini sudah di minggu terakhir masa atau minggu-minggu Advent, kami berada pada masa pandemi COVID-19, di mana banyak saudara-saudara kami yang meninggal karena terpapar virus corona, juga karena apa yang kami sekarang harapkan, vaksin juga belum ada. Tetapi kami percaya bahwa karya-Mu agung Tuhan bagi bangsa kami dan bagi dunia. Oleh karena itu kami berserah diri, menyerahkan negara kami, menyerahkan dunia ini Tuhan di dalam karya-Mu.
Kami percaya Engkau memakai hamba-hamba-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera di bumi ini, juga termasuk di Indonesia. Oleh karena itu kuatkanlah Tuhan saudara-saudara kami yang kehilangan saudara-saudaranya yang menjadi korban. Kuatkanlah juga para relawan, para pelayan-pelayan di garda depan, dokter, perawat, penyedia layanan kesehatan, dan juga sarana prasarana bersama dengan aparat, LSM, dan semua yang memberikan perhatian dan juga melaksanakan pelayanan itu untuk dikaruniai kesabaran, kekuatan jiwa raga, sehingga tetap setia dalam menjalankan amanat-Mu, melayani saudara kami yang sedang sakit. Juga upaya-upaya untuk semakin warga negara, semakin masyarakat melaksanakan protokol kesehatan agar tidak menambah klaster baru ataupun sebagai yang tertular ataupun penular. Semuanya Tuhan, berkatilah upaya-upaya itu agar bangsa kami semakin merasakan damai sejahtera-Mu. Juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita kelemahan raga karena sakit yang diderita, sakit apapun, Tuhan kami berserah kepada-Mu dalam pertolongan-Mu. Kami percaya dengan pertolongan-Mu saudara-saudara kami itu semakin sehat dan merasakan damai sejahtera-Mu. Kesukacitaan karena kehadiran Kristus akan disambut dengan sepenuh hati, karena terang-Mu ada di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini banyak dilanda bencana alam, aktivitas gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan juga bencana alam lain. Berkatilah Tuhan para korban untuk dikuatkan, juga pertolongan yang diberikan biarlah meringankan beban penderitaan mereka, serta bantuan yang diberikan sampai kepada saudara-saudara kami yang memang membutuhkannya. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga para pengambil keputusan bagi bangsa kami ini, para pemimpin di daerah-daerah sampai di tingkat RT. Berkatilah untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami. Bapa di surga, berkatilah kegiatan-kegiatan gereja, baik ritual maupun aksi-aksi aktual, sosial bersama dengan masyarakat untuk boleh juga berguna mendatangkan damai sejahtera-Mu di bumi ini, karena damai sejahtera Natal Engkau karuniakan bagi kami yang sebentar lagi akan kami sambut bersama. Bapa di sorga, saat ini juga dalam kebaktian ini kami mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan untuk menjadi karunia-karunia yang hidup dalam karya-Mu Tuhan, melalui GKJ Dayu, untuk mendatangkan damai sejahtera di bumi ini. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing dalam tangan-Mu. Kesempurnaan doa ini kami serahkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, yang mengajarkan kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan
dari Kidung Jemaat nomor 91, bait yang pertama dan ketiga. Putri Sion, nyanyilah. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan kebaktian kita pada saat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan sebagaimana Daud dan juga diteruskan oleh Yusuf dan Maria menjadi bagian dalam karya Tuhan, mendatangkan damai sejahtera dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara beserta anak-anak sekalian. Amin.
selalu.